Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi yang ke-39. Nah, di awal telah kita lihat bahwa jika Y1, Y2, Y3 adalah variabel acak saling bebas yang terdistribusi secara eksponen, terdapat 3 estimator yang tak bias, yaitu theta 1 tadi adalah Y1, theta 2 adalah Y1 tambah Y2 per 2, dan theta 3 adalah Y1 tambah Y2 tambah Y3 per 3 atau Y garis. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mana yang terbaik antara estimator 1, 2, dan 3. Ingat, estimator ini adalah untuk mencari parameter theta. Jadi kalau diberikan fungsi densitas peluang, jadi 1 per theta eksponen min Y per theta untuk Y besar dari 0, maka untuk mencari theta boleh kita gunakan data Y1, boleh kita gunakan Y1 tambah Y1 per 2, boleh kita gunakan Y1 tambah Y2 tambah Y3 per 3. Kenapa? Karena dia telah kita buktikan dia tak bias. Nah, pertanyaan mana yang terbaik? Untuk mencari yang terbaik, estimator yang tak bias yang terbaik adalah variasi estimator yang terkecil. Oke, ini jawabannya. Variasinya yang terkecil. Maka kita akan coba cari variasi eksponen. Ingat rumus variasi, ekspektasi Y kuadrat dikurang dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Nah, ini kita sudah punya, yaitu theta kuadrat. Karena ekspektasi Y-nya theta, maka dikuadratkan menjadi theta kuadrat. Yang belum punya adalah ekspektasi Y kuadrat. Nah, cari ekspektasi Y kuadrat 0 tak hingga Y kuadrat kali fungsi densitas peluangnya, oke, dy, berarti 1 per theta integral 0 tak hingga Y kuadrat ekspektasi min Y per theta dy. Nah, sekali lagi, integral dalam kotak selesaikan dengan menggunakan pendekatan fungsi densitas peluang gamma, di mana terlebih dahulu jadikan Y kuadrat Y3 kurang 1. Kenapa harus 3 kurang 1? Karena ada angka min 1-nya sebagai syarat dari fungsi densitas peluang gamma. Oke, eksponen min Y per theta. Oleh sebab itu, maka integral di atas menjadi beta berpangkat alfa, theta, betanya alfanya 3, gamma 3. Oke, kali dengan gamma 3 sama dengan theta kuadrat dikali dengan 2 atau 2 theta kuadrat. Oleh sebab itu, ekspektasi Y kuadrat adalah 2 theta kuadrat. Nah, setelah kita peroleh ekspektasi Y kuadrat 2 theta kuadrat, baru dapat kita tentukan variasi Y sama dengan berarti variasi Y adalah ekspektasi Y kuadrat dikurang dengan ekspektasi Y dikuadratkan sama dengan
2 theta kuadrat dikurang theta kuadrat sama dengan theta kuadrat. Nah, setelah kita tahu variasi itu adalah theta kuadrat, kita mulai mencek satu-satu variasi dari estimator. Variasi estimator pertama atau variasi Y1 sama di atas menjadi theta kuadrat. Sedangkan variasi untuk theta 2 itu adalah variasi Y1 tambah Y2 per 2 sama dengan 1/4 dikali variasi Y1 tambah variasi Y2 sama dengan 1/4 kali theta kuadrat tambah theta kuadrat sama dengan theta kuadrat per 2. Variasi estimator ketiga adalah variasi Y1 tambah Y2 tambah Y3 per 3 sama dengan 1/9 variasi Y1 tambah variasi Y2 tambah variasi Y3 sama dengan 1/9 variasi Y1 theta kuadrat, variasi Y2 theta kuadrat, variasi Y3 juga theta kuadrat, artinya di sini adalah theta kuadrat per 3. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa variasi Y1 juga theta kuadrat? Ingat, Y1, Y2, Y3 ketiga-tiganya terdistribusi secara eksponen. Nah, kita lihat variasi estimator pertama theta kuadrat, variasi estimator kedua theta kuadrat per 2, sedangkan variasi estimator ketiga adalah theta kuadrat per 3. Nah, kita tahu yang terkecil adalah estimator ketiga. Nah, oleh sebab itu, dalam eksponen untuk mencari rata-rata itu untuk mencari parameter theta, dalam eksponen. Oke, oleh sebab itu dalam eksponen parameter ditentukan oleh rata-rata data, karena rata-rata terbukti memiliki variasi terkecil. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ingat sifat ekspektasi AX itu dapat dicari A ekspektasi X akan berbeda dengan variasi AX dicari dengan A kuadrat variasi X. A adalah konstan. Oleh sebab itu, jangan heran tadi kita ketemu dengan variasi setengah kali, kita jumpa tadi variasi setengah theta kuadrat itu menjadi 1/4. Maaf. Tadi kita dapat lihat bahwa variasi estimator kedua adalah variasi Y1 tambah Y2 per 2. Nah, per 2-nya ini menjadi 1/4. Nah, dari mana datang ke 1/4? Dari konsep A kuadrat. Oke. Dari mana datangnya rumus ini? Buka kembali teori probabilitas yang telah saya ajar pada semester sebelumnya. Oke, cukup penjelasan kita hari ini. Kita akan pertajam pada sesi berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.